Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini kelompok kami, yaitu kelompok terakhir, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PISA 2018 yang berjudul Dukungan Guru dan Praktik Mengajar, di mana nama kelompok di sini yaitu yang pertama Sri Wahyuni selaku pemateri pertama, yang kedua Widya Nurmarizanti selaku pemateri yang kedua, dan Ziaratul Fatimah sebagai pemateri yang ketiga. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa di sini kita akan membahas tentang dukungan guru dan praktik mengajar. Sebelumnya, sebentar. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ternyata dukungan guru bagi siswa itu sangat penting. Ya, di sini ada menurut Federici dan Skalvik 2014 itu menyatakan bahwa interaksi antara siswa dan guru itu memainkan peran penting dalam pembelajaran siswa dan perasaan mereka terhadap sekolah. Jadi ketika seorang guru berinteraksi kepada siswa itu sebagai bentuk dukungan guru terhadap siswa, siswa ini merasa bahwa sekolah itu sangat menyenangkan begitu, perasaan mereka terhadap sekolah. Kemudian yang kedua, menurut Fitzer dan Skinner 2017, Richard dan Fleiter 2016 juga menyatakan bahwa siswa yang merasa didukung oleh guru itu mereka merasa lebih termotivasi mengenai sekolah dan tampil di tingkat yang lebih tinggi. Nah, siswa yang merasa didukung oleh gurunya, mereka lebih senang untuk pergi ke sekolah gitu. Dan mereka juga mendapatkan nilai secara akademik juga lebih tinggi gitu, karena mereka senang untuk pergi sekolah, senang kepada gurunya, dan tentunya juga pada pelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, itu menurut Semilali, Lee dan Wang, dan Holcomb 2010, itu menyatakan bahwa mendukung hubungan guru dan murid itu sangat mempengaruhi daripada prestasi murid, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung melalui rasa kebersamaan yang lebih besar di sekolah. Jadi ketika siswa merasa diperhatikan oleh guru mereka, mereka menjadi lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar, lebih rajin pergi ke sekolah gitu ya, karena mereka nyaman sama gurunya, mereka bahkan sering merasa merindukan untuk pergi ke sekolah begitu. Dan tentunya itu akan meningkatkan prestasi akademik mereka di sekolah. Nah, jadi dukungan terhadap guru itu benar-benar sangat penting bagi siswa. Selanjutnya, lanjut. Ya, ya, ini hasil dari visa. What do they tell us? Yang pertama, itu rata-rata di negara OECD sekitar 3 dari 4 siswa, ya. Jadi 75% dari 100% siswa itu melaporkan bahwa dalam sebagian besar guru memberikan bantuan tambahan ketika siswa membutuhkannya. Jadi hasil dari visa ini, negara OECD ini dukungan gurunya sangat cukup tinggi ya, dan 3 dari 4 siswa yang menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa di sekolah yang kurang beruntung secara ekonomi itu melaporkan dukungan guru yang lebih besar daripada siswa di sekolah yang menguntungkan, rata-rata di negara OECD dan di 35 negara mitra dan ekonomi. Nah, karena memang sebenarnya siswa yang kurang beruntung secara ekonomi ini sangat membutuhkan dukungan guru yang jauh lebih besar daripada siswa-siswa yang beruntung secara ekonominya ya, dan ini memang terbukti berdasarkan hasil visa, siswa yang kurang beruntung itu mendapatkan dukungan guru yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, rata-rata di negara OECD
dan 43 sistem pendidikan, siswa yang dianggap lebih mendapatkan dukungan dari guru, itu mereka mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam membaca, begitu. Jadi ketika siswa itu mendapatkan lebih dukungan dari guru, minat mereka untuk membaca itu lebih tinggi ketimbang siswa yang sedikit mendapatkan dukungan dari guru mereka. Kemudian yang keempat, guru yang antusias dan stimulasi guru dari keterlibatan yang keempat. Nah, guru yang antusias dan stimulasi guru dari keterlibatan membaca itu merupakan adalah praktik pengajaran yang paling kuat yang berhubungan dengan kenikmatan membaca siswa. Jadi guru yang antusias itu mempengaruhi daripada kenikmatan membaca siswa atau minat membaca siswa menjadi lebih tinggi ketika guru tersebut antusias dan memberikan stimulasi yang baik. Lanjut. Nah, untuk melihat di beberapa negara tersebut untuk melihat seberapa besar sih dukungan guru kepada siswa, di sini ada beberapa indikator pengukuran yang dilakukan oleh PISA ya, oleh PISA. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang pertama, guru menunjukkan minat dalam pembelajaran setiap siswa. Kemudian yang kedua, guru memberikan bantuan tambahan ketika siswa membutuhkannya. Kemudian ketiga, guru membantu siswa dengan pelajaran mereka. Dan yang keempat, guru terus mengajar sampai siswa memahami. Kemudian tanggapan siswa ini akan digabungkan untuk menciptakan indeks dukungan guru yang rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Lanjut. Nah, di sini juga ada indikator pengukuran umpan balik guru pada siswa. Pertanyaan diajukan, guru memberi saya umpan balik mengenai kekuatan saya. Yang kedua, guru memberitahu saya di bidang mana saya masih dapat memperbaiki. Dan yang ketiga, guru memberitahu saya bagaimana saya bisa meningkatkan kinerja saya. Selanjutnya. Nah, lalu berdasarkan penelitian itu bagaimana sih dukungan bervariasi guru antara negara, sekolah, dan siswa. Nah, dukungan bervariasi guru itu berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh PISA di negara-negara OECD. Di sini terlihat ada 4 indikator yang digunakan oleh PISA. Oleh PISA yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada data ini, pada gambar ini terlihat bahwa dukungan guru yang paling besar itu terlihat pada negara Albania, ya, negara paling atas di tabel di Albania, yaitu sekitar 93% dari siswa melaporkan bahwa guru membantu siswa dengan pembelajaran mereka, dan sekitar 92% dari siswa melaporkan bahwa guru terus mengajar sampai siswa memahami. Nah, jadi di Albania ini dukungan guru terhadap siswa itu cukup tinggi. Berbeda halnya kalau kita berbalik arah di dukungan guru yang paling rendah itu pada negara Slovenia, ya, di tabel paling bawah, di mana di Slovenia ini yaitu hanya 44% siswa yang melaporkan bahwa guru itu membantu siswa dengan pelajaran mereka dalam sebagian besar pelajaran, dan sekitar 52% guru terus mengajar sampai siswa memahami, dan 53% melaporkan bahwa guru menunjukkan minat dalam pembelajaran siswa. Ini sudah terhitung setengah dari dukungan guru terhadap siswa. Kemudian kita beralih ke dukungan guru yang sedang gitu, tengah-tengah, yaitu di negara Ukraina, yaitu sekitar 78% dari siswa melaporkan bahwa guru membantu siswa dengan membanding di sebagian besar atau setiap anak, tetapi hanya ada 43% siswa yang melaporkan bahwa guru menunjukkan minat dalam setiap siswa yang belajar. Nah, di sini terlihat
variasi dukungan guru di berbagai negara OECD yang dilakukan penelitian oleh PISA. Selanjutnya, nah di sini juga terdapat telah dilakukan juga penelitian ya dukungan guru berdasarkan karakteristik dari sekolahnya. Nah, di 35 negara ekonomi, rata-rata di negara-negara OECD, siswa di sekolah yang kurang beruntung secara sosial ekonomi itu lebih mungkin dibandingkan dengan siswa di sekolah yang diuntungkan untuk melaporkan bahwa mereka itu memiliki guru yang mendukung. Ini terutama di Austria, di mana perbedaannya adalah sekitar setengah standar deviasi yang mendukung siswa di sekolah yang kurang beruntung. Artinya, rata-rata di negara OECD, di 35 negara ekonomi, itu siswa yang kurang beruntung secara sosial ekonomi mendapatkan lebih banyak dukungan dari gurunya gitu ketimbang siswa-siswa yang beruntung dalam hal ekonominya. Nah, tapi ini berbeda, data juga menunjukkan bahwa di bagian negara Australia, kemudian di Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang. Kemudian Brunei Darussalam, di Finlandia, Islandia, itu malah terbalik ya, yaitu di mana siswa yang beruntung secara ekonomi itu melaporkan bahwa mereka itu mendapatkan dukungan guru yang lebih besar daripada siswa-siswa yang kurang beruntung dalam hal ekonominya gitu. Itu berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh PISA. Tapi secara rata-rata memang siswa-siswa yang kurang beruntung secara sosial ekonomi itu lebih banyak mendapatkan dukungan dari guru karena itu mereka sangat butuh sekali dukungan dari guru tersebut untuk meningkatkan prestasi belajar mereka di sekolah. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Widya. Waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih saudari moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sri Wahyuni tentang bagaimana dukungan guru terkait dengan kinerja membaca. Next. Nah, rata-rata di seluruh negara OECD dan di 40 sistem pendidikan, siswa yang merasakan dukungan yang lebih besar dari guru pengajaran bahasa mendapat nilai lebih tinggi dalam membaca setelah memperhitungkan profil sosial ekonomi siswa dan sekolah yang diukur dengan indeks PISA status ekonomi, sosial, dan budaya. Next. Nah, di sini PISA telah melakukan pengukuran terhadap kegiatan membaca. Di sini peningkatan 1 unit dalam indeks dukungan guru dikaitkan dengan peningkatan 5 skor dengan 5 poin skor dalam kinerja membaca di seluruh negara OECD dan di Malaysia dengan peningkatan 18 poin skor. Selain itu, karena di banyak negara dan ekonomi siswa yang kurang beruntung secara sosial ekonomi lebih cenderung menerima dukungan guru dan juga cenderung mendapat skor yang lebih tinggi dalam penilaian membaca. Dan di 15 negara dengan ekonomi di mana hubungan antara dukungan guru dengan kinerja membaca yaitu negatif, menjadi tidak signifikan atau positif setelah profil sosial ekonomi siswa dan sekolah diperhitungkan. Jadi di sini siswa yang kurang dalam sosial ekonominya mendapat dukungan yang lebih banyak ketimbang siswa yang ekonominya lebih tinggi. Nah, di sini ada data setelah PISA melakukan penelitian, yaitu di sini yang paling tinggi profil ekonominya dengan tanda segitiga tebal ini ya, yang warna hitam ini memberi tanda sebelum
tanda sebelum memperhitungkan profil ekonomi siswa dan sekolah. Sedangkan yang persegi dengan warna biru tebal ini merupakan setelah memperhitungkan profil sosial ekonomi siswa dan sekolah. Di sini dapat kita lihat tingkat dukungan guru terhadap siswa paling tinggi itu adalah Malaysia. Terus yang paling rendah di sini yaitu Switzerland. Next. Bagaimana dukungan guru terkait praktik mengajar? Nah, di sini guru perlu memutuskan praktik instruksional mana yang mereka gunakan dalam pelajaran mereka dan berapa banyak waktu yang mereka alokasikan untuk masing-masing menurut OECD 2016. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk dukungan guru terhadap praktik mengajar. Di sini guru dapat, contohnya di sini guru dapat memberikan motivasi, memberikan perhatian, menghargai pendapat siswa dan lain sebagainya. Next. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam praktik mengajar. Yang pertama di sini, berapa banyak waktu yang akan mereka curahkan untuk menentukan tujuan, penjelasan, dan pertanyaan. Jadi di sini guru perlu menentukan atau mengalokasikan waktu untuk membuat tujuan, untuk menetapkan tujuan, penjelasan, dan pertanyaannya. Yang kedua, seberapa besar penekanan yang akan diberikan untuk merangsang siswa. Nah, di sini guru akan memberikan kayak stimulus agar siswa itu tingkat membacanya itu lebih besar. Guru itu harus memberikan penekanan yang lebih untuk agar minat membaca siswa itu lebih tinggi. Yang next. Berapa banyak waktu yang akan mereka habiskan untuk mendukung siswa yang kesulitan dan memberikan umpan balik. Jadi di sini juga guru perlu mengalokasikan waktu untuk siswa yang kurang dalam membaca, yang kesulitan dalam membaca, sehingga nantinya siswa itu mampu memberikan umpan balik atas apa yang telah disampaikan gurunya. Next. Nah, seberapa fleksibel pelajaran mereka nantinya. Nah, seberapa fleksibel ini dapat dilihat nanti pelajaran itu bisa mereka pelajari fleksibelnya itu dari segi waktu, dari tempat. Nah, pelajaran itu bisa kita tempat dan waktunya itu tidak terbatas. Next. Di sini PISA juga menunjukkan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang praktik mengajar yang digunakan dalam pelajaran pengantar bahasa mereka. Untuk setiap indeks rata-rata adalah 0 dan standar deviasi 1 di negara-negara OECD. Nilai positif dalam indeks menunjukkan bahwa praktik pengajaran lebih sering digunakan. Nah, di sini ada 3 indeks ya. Yang pertama itu indeks instruksi, indeks stimulasi, dan indeks instruksi adaptasi. Di mana indeks instruksi ini diarahkan oleh guru dibangun dengan menggunakan deskripsi siswa tentang seberapa sering. Terus indeks stimulasi, guru untuk keterlibatan membaca menggunakan deskripsi siswa tentang seberapa sering. Indeks instruksi adaptif dibangun menggunakan deskripsi siswa tentang seberapa sering. Dari ketiga indeks ini nanti akan ada pernyataan tentang seberapa sering. Pertanyaan seperti seberapa sering, contohnya pilihannya tidak pernah, hampir tidak pernah, beberapa pelajaran, dan sebagian pelajaran atau setiap pelajaran. Jadi pilihan pernyataan dari ketiga indeks ini sama-sama menyatakan dengan pernyataan tidak seberapa sering, tidak pernah, dan sebagainya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materi yang kedua, kemudian untuk materi ketiga akan saya lanjutkan. Yaitu bagaimana hubungan praktik mengajar dengan kesenangan membaca. Cambria dan Guthrie 2010 menyatakan bahwa menanamkan kegembiraan membaca pada siswa sama pentingnya atau bahkan lebih penting seperti mengajari mereka cara membaca. Yang pada dasarnya pada zaman sekarang, anak-anak lebih suka mendengar daripada mereka harus membaca teks yang menurut mereka sangat membosankan. Kemudian ada beberapa cara untuk mendorong mereka untuk senang membaca. Yaitu yang pertama dengan meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Yang kedua, membangun kepercayaan diri mereka. Yang ketiga yaitu membuat mereka memahami pentingnya membaca bagi kehidupan mereka. Nah, berkaitan dengan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Di mana yang kita tahu motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang dan tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Jadi mereka sendiri harus merasa senang dulu. Ketika contohnya mereka senang dalam membaca, mereka sendiri yang akan mencari buku yang mereka akan baca. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan diri mereka. Membangun kepercayaan diri di sini tidak hanya pada diri mereka saja, akan tetapi bisa dibantu oleh orang tua, guru, teman, atau satu hal yang bisa memotivasi mereka, sehingga mereka merasa percaya diri, karena kebanyakan anak merasa tidak percaya diri karena mereka sering ditertawakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian membuat mereka paham. Nah, ketika mereka sudah meningkatkan motivasi intrinsik mereka dan membangun kepercayaan diri mereka, mereka sendiri akan paham bahwa membaca itu adalah penting untuk kehidupan mereka, karena suatu hal yang mereka tidak tahu, mereka bisa tahu dengan tanda kutip membaca itu adalah menambah wawasan mereka sendiri. Kemudian Munita 2016 dan Rudal 1995 menyatakan bahwa penelitian menemukan bahwa guru ditempatkan dengan baik untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan membaca yang baik, di mana guru sendiri merupakan orang tua kedua setelah orang tua di rumah, di mana tugas guru sangat berperan penting dalam membangun kepercayaan peserta didik dalam membaca yang baik tentunya. Di mana ketika guru memberikan atau memerintahkan kepada peserta didik untuk membaca, mereka dituntut untuk mencari tahu apa yang mereka belum tahu dengan cara membaca. Dengan cara membaca, mereka lebih akan termotivasi bahwa ketika mereka membaca, mereka akan merasa percaya diri bahwa mereka bisa mengetahui apa yang ditanyakan oleh guru atau yang lainnya. Kemudian di sini bisa melakukan penelitian yang dimana analisisnya menunjukkan bahwa secara rata-rata di negara-negara OECD, ke-6 indeks praktik mengajar mungkin berkaitan dengan kesenangan membaca yang dilaporkan sendiri oleh siswa, yang sudah indikatornya sudah disebutkan oleh pemateri yang pertama. Setelah memperhitungkan segi sosial ekonomi siswa dan sekolah dan kinerja membaca siswa. Misalnya untuk setiap kenaikan 1 unit dalam indeks dukungan guru dan umpan balik, nah indeks kenikmatan membaca meningkat 0,07 unit, di mana 1 unit setara dengan standar deviasi di negara-negara OECD. Di mana terlihat pada dalam grafik yang berwarna abu-abu yaitu sebelum memperhitungkan kinerja membaca dan praktik mengajar, yang di tengah yaitu setelah memperhitungkan kinerja membaca, dan yang grafik yang terakhir warna biru yaitu setelah memperhitungkan kinerja membaca dan praktik mengajar lainnya. Kemudian praktik mengajar yang lebih sering digunakan di sekolah, yang sedikitnya kepala sekolah memperhatikan tentang kualitas staf pengajar. Di mana salah satu cara untuk memastikan nilai dari strategi pengajaran yang berbeda adalah dengan menentukan strategi mana yang lebih sering digunakan sekolah, yang kepala sekolahnya paling puas dan tenaga kependidikan.
dan dibandingkan hasilnya dengan sekolah yang kepala sekolahnya paling tidak puas, sehingga bisa di sini melakukan penelitian dan didapatkan, terlihat pada grafik, seperempat terbawah dari indeks itu adalah kekurangan tenaga kependidikan, dan seperempat teratas dari indeks kekurangan staf pendidikan, di mana PISA juga tidak menanyakan kepada kepala sekolah secara khusus tentang guru pengantar bahasa di sekolah, tetapi menanyakan apakah kapasitas sekolah untuk memberikan pengajaran terhalang oleh masalah berikut seperti kurangnya staf pengajar yang tidak memadai atau berkualifikasi buruk, kurangnya staf yang membantu dan tidak memadai atau buruk staf pendamping yang berkualifikasi. Nah, jawaban tersebut digabungkan untuk membuat indeks kekurangan tenaga kependidikan yang rata-rata 0 dan deviasi standar adalah 1 di negara-negara OECD. Dan didapatkan nilai positifnya mencerminkan kepedulian kepala sekolah terhadap kekurangan tenaga kependidikan, menghalangi kapasitas untuk memberikan instruksi pada tingkat yang lebih besar daripada rata-rata OECD. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.